Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Sistem Informasi Bisnis kelas E. Di sini, kami akan memaparkan materi mengenai sistem informasi bisnis dan e-commerce untuk memenuhi tugas UTS kelompok kami. Di sini, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Erin Dwi Cahyani dengan NPM 043, Ivan Immanuel Kalinda dengan NPM 063, Anissa Cindy Maurina dengan NPM 083, Ilham Asta Pangestu dengan NPM 132, dan Muhammad Fafian Baharudinsyah dengan NPM 189. Berikut materi pertama yang akan kami paparkan, yaitu mengenai sistem informasi bisnis. Pada slide pertama ini, kita akan bahas tentang pengertian dari Sistem Informasi Bisnis atau SIB. Jadi, SIB adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Nah, jika ditanya seberapa pentingnya mempelajari sistem informasi bisnis ini adalah untuk mengetahui manajerial dan implikasi teknologi komputer terhadap proses manajemen. Selanjutnya ada sumber daya SIP. Yang pertama ada user atau pemakaian, merupakan sumber daya manusia yang menggunakan sistem informasi seperti pelanggan, pemasok, manajer, akuntan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada pakar, merupakan sumber daya manusia yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Selanjutnya ada aktivitas sistem informasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada input sumber daya data, seperti memindai secara optikal barang-barang dengan pengenal yang menggunakan kode garis. Lalu yang kedua ada pemrosesan data menjadi informasi, seperti menghitung pembayaran karyawan, pajak, dan potongan gaji lainnya. Lalu yang ketiga ada output produk informasi, menghasilkan laporan dan tampilan mengenai kinerja penjualan. Contohnya, seorang manajer penjualan dapat melihat tampilan video untuk memeriksa kinerja seorang tenaga kerja penjualan. Kemudian menerima pesan suara yang dihasilkan komputer melalui telepon, dan menerima catatan dari hasil penjualan bulanan. Lalu yang ketiga ada penyimpanan sumber daya data. Penyimpanan adalah komponen sistem dasar sistem informasi. Penyimpanan adalah aktivitas sistem informasi, tempat data informasi disimpan secara teratur untuk digunakan kemudian. Lalu yang kelima ada pengendalian kinerja sistem. Aktivitas sistem informasi yang penting adalah pengendalian kinerja sistem. Sistem informasi harus menghasilkan umpan balik mengenai aktivitas input, pemrosesan, output, dan penyimpanan. Umpan balik ini harus diawasi dan dievaluasi untuk menetapkan apakah sistem dapat memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian aktivitas sistem yang tepat harus disesuaikan agar produk informasi yang tepat dihasilkan bagi para pemakai akhir. Jenis-jenis sistem informasi bisnis. Yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran. Sistem tersebut bertanggung jawab dalam penjualan produk atau jasa suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, sistem manufaktur dan produksi. Sistem tersebut bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan produksi barang atau jasa perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, sistem sumber daya manusia. Sistem tersebut bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, serta mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Dan yang terakhir, sistem keuangan dan akuntansi. Sistem tersebut bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan seperti uang tunai, obligasi, saham, dan bentuk-bentuk investasi lainnya. Untuk selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Penerapan sistem informasi bisnis dalam organisasi harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dapat dilakukan dengan memberikan keterampilan melalui pelatihan kepada karyawan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sumber daya yang berkualitas, tentu saja akan mempengaruhi pada progres perkembangan bisnis di masa mendatang. Yang ketiga, yaitu menekan pengeluaran biaya dalam bisnis. Dalam bantuan sistem informasi bisnis, bisnis menjadi lebih mudah menganalisa kinerja dari tahun ke tahun. Semua histori data dan perubahan yang terjadi telah tersimpan ke dalam sistem ini. Kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Yang selanjutnya adalah yang keempat, adalah memudahkan pihak manajemen dalam melakukan tugasnya. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya dapat digunakan oleh departemen yang membutuhkan. Koordinasi ini antara departemen juga dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertatap muka. Yang kelima adalah meningkatkan produktivitas bekerja. Ketika sistem informasi ini sudah dijalankan dalam bisnis, maka kesalahan dapat diminimalisir. Jika terjadinya kesalahan itu minim, maka produktivitas sumber daya manusia menjadi meningkat, lalu biaya operasional akan minim. Dan terakhir, yang keenam, adalah meningkatkan tingkat akurasi data. Dalam dunia bisnis, data sudah pasti menjadi hal yang sangat penting dari sebuah bisnis. Alat yang dapat memberikan data yang akurat itu melalui sistem informasi bisnis. Data yang masuk akan diolah secara otomatis melalui sistem yang dibantu dengan dukungan teknologi saat ini. Contohnya adalah internet. Maka, data bisa diambil secara akurat dan real time. Untuk selanjutnya, materi kedua yang akan kami jelaskan yaitu mengenai e-commerce yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya.
Untuk selanjutnya adalah pengertian dari e-commerce. Jadi, e-commerce merupakan aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan juga pembeli. Secara ringkas, pengertian dari e-commerce dapat diartikan sebagai aktivitas transaksi jual dan beli dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Nah, transaksi e-commerce ini bukan hal yang baru lagi di tanah air, dan bahkan sekarang pun perkembangannya sudah sangat pesat. Selanjutnya ada komponen e-commerce yang terdiri dari 6 komponen. Yang pertama ada produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Yang mana produk fisik terdiri dari pakaian, buku, gadget, makanan, dan lain-lain. Dan produk digital terdiri dari software, musik, dan lain-lain. Yang kedua ada tempat, yaitu tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasarannya. Yang ketiga, ada cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesanan, di antaranya adalah memanfaatkan email, telepon, chatting, SMS, dan lain-lain. Yang keempat ada metode pembayaran. Beberapa metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD, dan e-payment. Yang kelima ada metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang seperti JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan lain-lain. Namun ada juga yang menggunakan jasa antar dari Gojek. Yang keenam ada customer service. Layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, telepon, chatting, dan sosial media. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B. Nah, jenis e-commerce ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Pada jenis e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Lalu yang kedua ada business to consumer atau B2C. Nah, pada jenis e-commerce ini mungkin yang paling banyak ditemukan di lingkungan kita, di mana proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Kemudian yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Pada jenis e-commerce ini transaksi penjualan dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Nah, biasanya jenis e-commerce ini membutuhkan wadah atau perantara untuk menghubungkan serta mempertemukan antar konsumen sehingga dapat terjadi transaksi. Kemudian yang keempat ada consumer to business atau C2B. Jenis ini merupakan kebalikan dari business to consumer atau B2C. Kenapa? Karena jenis ini transaksi jual beli produk maupun jasa yang dilakukan konsumen kepada perusahaan. Pada jenis consumer to business, seorang individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan yang membutuhkannya. Kemudian yang kelima ada online to offline atau O2O. Saat ini sudah banyak e-commerce dengan jenis online to offline O2O. Misalnya saja seperti Gojek ataupun Grab yang menggunakan dua saluran yaitu online dan offline. Di mana produsen dan akan menemukan konsumen, menarik konsumen dan melakukan promosi melalui jaringan online, sedangkan nantinya akan diteruskan dengan pembelian barang secara offline di toko. Lalu yang keenam ada consumer to administration atau C2A. Jenis e-commerce consumer to administration hampir sama dengan consumer to business, tapi yang membedakan adalah dilakukan dengan pemerintah. Jadi, consumer to administration merupakan proses transaksi jual beli elektronik yang dilakukan antara individu perseorangan dengan pemerintah. Lalu yang terakhir, yang ketujuh ada business to public administration atau B2A. Business to public administration merupakan jenis e-commerce yang menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintahan. Jadi, pihak perusahaan akan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasanya ke pemerintah dan biasanya dilakukan dengan melakukan tender. Manfaat e-commerce, yang pertama, meningkatkan pangsa pasar, yang kedua, menurunkan biaya operasional, yang ketiga, melebarkan jangkauan, yang keempat, meningkatkan customer loyalty, yang kelima, meningkatkan supply management, yang keenam, memperpendek waktu produksi, yang ketujuh, mengurangi biaya transaksi, yang terakhir, globalisasi produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Selanjutnya yaitu ancaman menggunakan e-commerce. Yang pertama yaitu carding. Carding adalah bentuk penipuan kartu kredit, di mana kartu kredit curian digunakan untuk melakukan transaksi secara tidak sah. Carding biasanya melibatkan pemegang kartu curian yang membeli kartu hadiah bermerek toko, yang kemudian dapat dijual kepada orang lain. Yang kedua yaitu malware. Malware berfokus pada pengambilan informasi kartu kredit dan mengenkripsi berbagai drive dan disk, kemudian meminta sejumlah besar uang tebusan untuk dibatalkan. Sangatlah penting bagi setiap situs web e-commerce untuk memasang firewall untuk melindungi data sensitif pelanggan dan klien mereka. Yang ketiga yaitu phishing. Hacker melakukan ini dengan mengirim email palsu untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi klien atau segala jenis detail login aplikasi. Yang keempat yaitu blocking chart. Hacker sebenarnya dapat memblokir keranjang dengan menambahkan banyak produk di dalamnya melalui berbagai alamat IP. Hal ini mendorong batas keranjang online dan pelanggan yang ingin berbelanja akan melihat produk kehabisan stok. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.